Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini, admin bakalan ngebahas Ultraman Decker episode kedua yang udah dirilis di channel Suburaya. Bisa kalian tonton secara gratis dan juga udah ada multi subtitlenya termasuk Indonesia dan Malaysia. Episode 2 ini lebih fokus pada pembawaan karakter dan juga pembangunan emosinya, fighting scene-nya dikit banget cuy. Ultraman Decker episode 2 ini udah cukup keren bagi admin. Ada detail-detail kecil yang menarik dan penting juga buat dibahas. Hubungan antar manusia juga dapat banget di sini. Ya dimana admin gak bisa dapetin itu dalam 25 episode Ultraman Trigger. Yaudah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Pada awal episode ada beberapa flashback ke episode pertama, ngejelasin Kanata yang tiba-tiba jadi Decker, terus ngejelasin Spear yang tiba-tiba nyerang. Akhirnya 1 tahun kemudian Kanata bergabung ke TPU Monster Respawn Department. Mereka masih nggak bisa berhubungan dengan planet Mars. Ini time skip 1 tahun ya, dan nggak ada penyerangan apapun, semuanya aman katanya. Kanata menghabiskan waktunya untuk latihan. Dia ngeliat foto dia bersama kedua orang tua dan juga kakeknya sebelum mereka pergi ke Mars. Kanata nginget kejadian dia jadi Decker, dia mau munculin lagi di flashernya tapi nggak bisa. Kanata sendiri heran guys, kenapa Decker milih dia. Inilah opening dari Ultraman Decker dan juga title card buat episode kali ini, berjudul Keputusan Kanata. Lanjut lagi, ini adalah nilai-nilai latihan Departemen Respawn Monster. Ini nilai UTS Kanata urutan paling bawah loh. Ryumon tetap nomor 1 bro. Gatselec bakal direorganisasi dan juga bakal ada pengumuman anggota yang kepilih. Ternyata itu adalah Nojima, Yasamita, dan juga Sakai. Ryumon, Kanata, dan Ichika merasa kecewa. Lanjut ke sesi latihan. Ini tugas terakhir tim Departemen Respawn Monster ini. Ryumon, Ichika, dan Kanata bergabung di tim B. Ryumon jadi ketua buat mimpin latihan perjalanan jarak jauh ini. Mereka bakal berangkat setengah 10 pagi. Ryumon bilang jangan jadi beban buat dia. Ini adalah perjalanan tim B melewati hutan-hutan, gunung-gunung, dan lembah-lembah. Di Nurse DC, Sao lagi nyiapin senjata. Murayoshi berharap hubungan mereka dengan Decker bisa baik. Setelah perjalanan yang sangat jauh, Kanata mulai capek. Ichika minta Ryumon buat memperlambat jalannya, tapi Ryumonnya ya gitulah guys. Kan dia tuh kayak ya gitulah. Tiba-tiba ada gempa, Kanata jatuh dari tanjakan itu. Kaki Kanata cedera. Ichika merban kaki kanannya Kanata. Ryumon nelpon markas buat ngundurin diri aja guys, karena yakin gak bakal bisa sampai tepat waktu. Kanata masih maksa mau ngelanjutin perjalanan. Akhirnya dua-duanya debat lagi. Ichika jadi penengah di sini. Dia ngerasa keputusan Ryumon itu realistis, tapi gak ada salahnya kita nyoba kayak yang dipengenin sama Kanata. Ichika juga mau jadi peneliti luar angkasa, kayak Ryumon yang mau jadi anggota Gatselec buat ngebuktiin ke orang tuanya. Makanya Ichika ngajak buat kerjasama lagi. Tiba-tiba ada gempa lagi, monster Dedrago muncul dari tumpukan bebatuan. Latihan itu dibatalkan, seluruh siswa-siswa latihan ini disuruh evakuasi diri. Sawa bilang monster itu pernah muncul juga, Murayoshi mau ngendalin gas Falcon secara manual. Akhirnya scene ini muncul lagi. Kanata dan Ichika ngevakuasi warga sipil. Sawa bilang kalau 1 tanduk Dedrago patah, dia bakal jinak. Murayoshi berhasil nembak tanduknya 1, tapi dia tetap nyerang. Sao sendiri kaget karena dia berbeda dengan Dedrago yang udah dikenal. Ryumon nembakin Dedrago dengan pembeku. Dedrago menyerang Ichika, Kanata, dan juga Ryumon, tapi kaptennya berkorban untuk mereka. Kanata pergi sendirian dengan alasan dia mau ngecek korban. Tapi dia akhirnya dapetin deflesternya lagi abis nginget ceramahannya Ichika. Dan ini dia Henshin Ultraman Decker di episode kedua. Nah, yang menarik di sini detailnya keren banget cuy. Pertama, luka-luka di mukanya Kanata masih kelihatan jelas. Yang kedua, Kanata masih pakai baju latihan. Soalnya ada beberapa scene Ultraman yang pas di luar pakainya baju apa, pas masuk bajunya apa, jadi baju default lagi. Emang demi hemat budget ya gitulah guys. Ultraman Decker Flash Type muncul dan ternyata ada Rising Sea-nya juga. Ini keren banget, serius. Dan ini mirip banget sama cara berubahnya Daina, terutama di bagian openingnya ya. Auto nostalgia banget sih. Seperti biasa, Decker muncul dengan aura-aura warna ungu di sini. Ultraman Decker mulai ngelawan Dedrago, tapi dia mental ke bukit. Nah, di sini kaki kiri Decker kesakitan. Ini dikarenakan kaki kiri Kanata juga kesakitan. Ini konsepnya mirip kayak Dunamis di series Ultraman Nexus. Kalau Dunamisnya sakit, Ultramannya juga ikutan sakit. Nah, ini kaki kiri Decker ikutan sakit gara-gara Kanata. Tiba-tiba pesawat baru Gatselec muncul yaitu Guts berhasil matahin 1 tanduk Dedrago juga. Decker kewalahan ngelawan Dedrago.
Tiba-tiba muncul 3 kartu kaiju. Ada suara kalau dia harus milih Miklas. Akhirnya Miklas ini muncul di depan Ultraman Decker sebagai sekutu. Decker ngedorong Death Drago dibantu sama Miklas. Terus Miklas nginjek Death Drago dan Miklas ngilang. Ini yang jadi permasalahan di episode kali ini guys. Fungsi Miklas apaan coba? Bener-bener cuma buat promosi Bandai aja ya. Dan kesannya kayak maksa banget gitu. Asal usulnya juga kurang jelas, tiba-tiba muncul kartu. Tapi ya nggak apa-apa lah, sisanya udah oke. Death Drago nyerang Decker tapi Decker ngindar. Akhirnya Selgen Kosen dikeluarin sama Decker dan Death Drago meledak guys. Decker akhirnya terbang. Terbangnya nyerong gitu ya, mirip sama Daina. Setelah berubah ke wujud manusia lagi, ternyata Kanata masih sakit guys kakinya. Dia bilang kalau jadi Ultraman gak bikin luka dia sembuh. Ini detail kecil yang menarik dan cukup menghibur menurut admin ya. Jadi Ultraman bukannya sembuh malah tambah sakit gitu kan. Ryumo nyamperin Kanata, biasalah mau ribut lagi. Tapi Ichika berusaha jadi penengah lagi. Akhirnya mereka luluh ngeliat warga sipil yang pada kesakitan akibat serangan kaiju itu. Mereka nolong warga-warga sipil. Murayoshi ngeliat kejadian itu dan datang ke sana. Murayoshi bilang kalau mereka harus ngutamain diri sendiri dulu. Tapi itu keputusan mereka buat nolong warga. Akhirnya Murayoshi bilang mereka buat bergabung ke Gas Select. Ini awalnya mereka pada nggak nyadar cuy. Sesuai prediksi admin ya, ini nggak bakal nyadar sih. Pas Murayoshi pergi baru Ichika nyadar, terus Kanata juga baru nyadar. Ryumon ini loh nggak inget kapten yang ngomong apaan gitu. Sisi pelupa Ryumon di sini ditunjukin ya, jadi nggak serius terus. Akhirnya mereka bertiga ngeresmi bergabung ke Gas Select. Murayoshi bakal sebagai kapten Gas Select yang baru, Sawakaizaki jadi wakil kapten sekaligus pilot. Dan ada 3 anggota baru yaitu Asumi Kanata, Ichika Kirino dan juga Humor Ryumon. Ternyata Gas Hawk dikendalin sama robot rice cooker bernama Hanetu. Dan episode kedua ini habis. Nah itu dia episode kedua dari Ultraman Decker. Ada 2 detail yang menarik banget ya, terutama buat bagian Miklas. Ini admin jujur bingung kenapa milihnya Miklas. Apa ada hubungannya sama Ultra Seven? Nggak tahu juga ya. Terus bagian Henshin juga udah keren lah, detailnya admin suka sih. Buat episode 2 ini emang fokus ke pembangunan hubungan antar manusia dan juga emosinya, dan itu nyampe banget. Di 25 episode Trigger admin gak dapet ini sama sekali. Terutama pas mereka nolongin orang-orang yang pada luka, itu di Ultraman Trigger mana ada guys. Walaupun faksinya dikit ya, tapi episode kali ini 8,5 dari 10 menurut admin. Gak sabar banget buat episode berikutnya. Yaudah guys, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga fans Seragam admin @sejarah_. Next konten apa lagi? Komen aja di bawah, oke? Share video.